dari dalam, artinya dari rumah, mempersiapkan anak keluar. Ya. Nah, dengan zaman yang berubah, teknologi, itu kemudian berubah menjadi dari luar ke dalam. Saya nggak katakan semua orang tua, terutama bagi orang tua yang generasi yang sebelumnya ya, minimal milenial atau bahkan generasi sebelumnya lagi, ya, mereka lebih perlu catching up-nya lebih banyak. Ini adalah satu cara yang memang terkesannya sulit, tetapi sebenarnya bisa ditempuh dan mungkin sekali berdampak baik nanti. Setiap keluarga punya cerita, di mana setiap kita akan belajar membangun rumah yang penuh cinta dan tempat perlindungan yang aman bagi jiwa yang berlindung di dalamnya. Selamat datang di Keluarga Bercerita. Bersama saya, Theophany dari Focus on the Family Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting sekali. Kita akan membahas topik tentang orang tua zaman now membesarkan anak di dunia digital dan juga di dunia modern dengan penuh banyaknya lika-liku kehidupan dan juga nilai yang ada di dalamnya. Dan tentu saja kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Evans Gary, SPSI, MSI. Selamat datang Pak Evans. Ya, terima kasih. Boleh silakan Pak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, salam kenal. Nama saya adalah Evans Gary. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta. Saya adalah seorang suami dari seorang istri dan saya punya 3 orang putri. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi pada siang hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Evans. Sama-sama. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih sudah mau datang dan berbagi di dalam Keluarga Bercerita di Focus on the Family Indonesia. Nah, Bapak berbicara tentang topik kita hari ini itu sangat menarik sekali karena memang di dunia modern ini ada begitu banyak lika-liku ya Pak, perubahan dalam hal nilai dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita melihat dulu itu orang tua menunjukkan dalam hal memberikan arahan, suruhan, anak-anaknya sudah mengerti. Tetapi kalau sekarang harus dengan kedekatan emosional, berbagi hati, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Evan sendiri, tantangan terbesar generasi sekarang itu apa sih, Pak? Ya, tentu ini nggak mudah ya, artinya memang generasi kita berubah dan zaman kita berubah. Betul. Nah, saya mau mengilustrasikannya mungkin dengan begini, sederhana. Kalau dulu, keluarga itu selalu atau pada umumnya ditandai atau berkumpul di meja makan. Nah, ini meja makan memiliki peran penting dan makna penting bagi keluarga, di mana sosialisasi terjadi, dan juga terutama tadi seperti yang Fanny katakan, orang tua dapat mengarahkan, memberikan nilai-nilai yang baik dan yang penting. Ketika anak-anak berkumpul, kalau nggak di meja makan, mungkin dia di ruang keluarga. Betul. Nah, namun demikian, ketika dunia kita berubah, terutama teknologi hadir, teknologi digital, maka nilai-nilai yang ada di keluarga itu tentu jadi lebih bertambah. Betul. Karena bukan hanya yang diajarkan oleh orang tua yang dimiliki oleh anak, tetapi nilai-nilai yang masuk dari berbagai media teknologi yang ada. Dengan kata lain, kalau dulu proses belajar anak itu dari dalam keluar, saya ulang ya, dari dalam, artinya dari rumah, mempersiapkan anak keluar. Ya. Nah, dengan zaman yang berubah, teknologi, itu kemudian berubah menjadi dari luar ke dalam. Nah, ini satu tantangan dalam hal tadi ya, bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai kepada anak. Ya, tentu saja ini sangat berpengaruh dengan cara gaya parenting dari para orang tua sekarang. Betul. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, di tengah arus informasi yang begitu cepat, terbuka, dan perubahan yang begitu drastis terasa, apa yang paling berpengaruh dalam cara pola parenting dari orang tua zaman now? Ya, interaksi menjadi berbeda. Jadi terutama tadi saya katakan kalau biasanya kita keluarga atau orang tua dan anak berkumpul di meja makan atau di ruang keluarga, kita bisa
melakukan komunikasi tatap muka langsung. Namun dengan hadirnya media, cara orang tua berkomunikasi atau cara anak berkomunikasi dengan orang tua menjadi berubah. Kita sekarang berkomunikasi melalui layar. Nah, ini adalah perubahan yang sangat drastis sekali. Saya ingat seorang ibu pernah cerita ke saya, iya, saya kalau panggil anak saya di rumah, wah dia tuh nggak mau nyaut. Itu saya baru bisa panggil dia kalau saya chat dia. Wah, jadi bayangkan, satu rumah tinggal bersama, tapi chattingan. Nah, ini memang pola yang mungkin sekarang menjadi umum dilakukan oleh banyak individu dan juga di dalam keluarga. Tapi saya rasa bahwa bukan hanya tantangan bagi para parents ya atau orang tua, tapi tentu anak-anaknya juga harus mengalami adjustment sekarang. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apa tantangan dari sang anak dan juga tantangan dari orang tua di tengah-tengah era modern dengan perubahan yang ada? Nah, ini menariknya mungkin bagi anak-anak terutama, ya mungkin bisa saya katakan ini lebih mudah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka lahir atau anak-anak ini lahir pada generasi di mana teknologi itu berkembang dan teknologi ini sudah tersedia dengan mudah. Nah, tapi saya nggak katakan semua orang tua, terutama bagi orang tua yang generasi yang sebelumnya ya, minimal milenial atau bahkan generasi sebelumnya lagi, ya mereka lebih perlu catching up-nya lebih banyak, extra effort-nya lebih besar. Dan mereka mungkin malah sebagian, mungkin ada yang masih gaptek dengan itu. Nah, disinilah akhirnya orang tua jadinya mungkin salah atau kurang tepat dalam memberikan arahan dan batasan-batasan begitu. Jadi, nah ini perbedaan yang kita lihat antara anak dengan orang tua begitu. Tentunya orang tua juga mencoba adjust ya, seperti yang tadi Pak Evans katakan bahwa mereka mencoba memberikan arahan dan lain-lain, tetapi tidak bisa dipungkiri anak-anak sekarang lebih suka jika orang tua bahasanya memberi ruang untuk mereka berekspresi, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Di dalam mereka menerima nilai dan juga mempelajari hal-hal yang terjadi di luar sana. Tapi seringkali saya melihat sepertinya ada begitu banyak orang tua yang kesulitan. Karena di satu sisi harus mengarahkan, tapi di sisi lain harus memberi ruang. Nah, bagaimana pandangan Pak Evans terkait hal ini? Ya, ini memang bisa dikatakan sebagai sebuah dilema, atau bahkan lebih jauhnya adalah begini, memang pada umumnya cara orang tua mengasuh itu seringkali hanya mengandalkan dua strategi ini. Itu kalau orang Amerika bilang ini sticks and carrot gitu ya. Jadi reward and punishment begitu. Nah, ini yang sebenarnya terbatas, artinya kalau orang tua hanya menggunakan itu, maka itu hanya bisa berlaku mungkin pada saat tertentu, terutama anak-anak masih sangat kecil ya, usia dini. Tapi ketika makin besar, orang tua mestinya punya pergeseran cara atau pola asuh yang diterapkan begitu. Nah, di sisi lain, di satu sisi ketika orang tua hanya memberikan kebebasan atau fokusnya pada memberikan kebebasan, ini memang ada sisi baiknya ya. Anak-anak itu bisa jadi lebih mandiri, kreatif ya. Misalkan dalam rangka mengembangkan hobi, kemampuan mereka gitu ya. Namun di sisi lain, ketika anak-anak tidak memiliki batasan-batasan ya, tanpa adanya kendali, misalkan main game terus tanpa adanya waktu yang dibatasi, nah itu malah menjadi kontraproduktif. Jadinya anak-anak bisa menjadi ketergantungan, mereka juga nanti terhambat secara sosial, mereka juga tidak mampu untuk berfungsi secara efektif gitu. Nah, ini yang nantinya orang tua perlu memahami, mengetahui apa kira-kira nih strategi-strategi yang tepat ya, yang efektif dalam mengasuh anak zaman now ini. Iya. Ya. Tapi menarik nih Pak, saya juga pernah mengamati gitu ya orang tua yang pernah saya lihat, baik kenal maupun tidak dikenal. Seringkali kalau generasi yang zaman now menjadi orang tua, mereka seperti
bahasanya tidak mau menjadi orang tua yang seperti orang tuanya. Kalau dulunya mungkin orang tuanya begitu strict dengan aturan-aturan, sekarang banyak orang tua yang justru memberi kebebasan. Seperti itu ya, anaknya mungkin norma-norma menjadi lebih loose dan lain sebagainya. Nah, gimana menurut pandangan Pak Evans terkait fenomena yang terjadi, ada pergeseran seperti ini? Ya, setuju. Ya, jadi memang ini mungkin ada juga orang tua yang takut gitu ya. Untuk itu begitu. Namun sebenarnya memang kita melihat bahwa di sini ada semacam dua sisi ya. Saya ingat ya kurang lebih beberapa waktu lalu ya, ada seorang ibu di Amerika yang mengatakan bahwa saya adalah ibu macan. Jadi dia adalah seorang perempuan Chinese American yang mengasuh anak itu dengan keras, dengan menurut dia ini adalah the Asian way of raising children gitu. Nah, ini dikritik habis oleh banyak orang, terutama dari Barat gitu ya. Wah, itu melanggar hak asasi. Wah, itu nggak sesuai gitu. Nah, tapi dia berusaha membuktikan lah. Coba lihat anak-anak saya. Dia punya 2 orang anak perempuan. Lihat bagaimana mereka itu berhasil di dalam pendidikan, di dalam sosial mereka gitu ya. Dan uniknya ketika ini sudah diberitakan lolos dan anak-anaknya termasuk juga yang diwawancari, anak-anaknya ikut membela mamanya ini, si mama macan ini. Nah, ya memang sekali lagi ini dua sisi ya, yang artinya begini, bukan berarti bahwa yang dia lakukan adalah ini yang terbaik. Nah, tentu memang di sisi lain kita melihat bahwa anak-anak perlu mereka untuk didengarkan suaranya, untuk mereka memiliki kemandirian, mereka mendapatkan suatu kesempatan. Ya, tetapi di sisi lain, ya disinilah kontrol atau kendali, ya tetap penting. Nah, ini adalah sebuah seni. Jadi kalau boleh saya bilang, ini adalah seni mengasuh. Jadi kan gini, Fani, kalau kita nih kita nih belajar dari kecil sampai besar, kita belajarnya di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah, ya kan? Kita sekolah kan? Iya. Tapi untuk menjadi orang tua, nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. So, it's an art. Betul. Bagaimana kita mengasuh anak ini adalah sebuah seni yang artinya nggak hanya teori tapi perlu dipraktekkan. Betul. Belum lagi kalau berbicara tahapan usia setiap anak-anak, tentu cara mengasuhnya berbeda. Kemudian juga setiap kepribadian dari anak juga berbeda-beda. Caranya juga nggak bisa disamain dari anak satu dengan anak lainnya. Betul. Nah, saya juga ingin melanjutkan nih pertanyaan, karena melihat di tengah modernisasi ini, digital itu begitu kuat terasa, sehingga banyak anak-anak yang mulai membandingkan, kalau orang tua saya dibandingkan orang tua yang ada di digital media sepertinya berbeda. Kok kayaknya ini parents goals banget begitu ya, orang tuanya memberikan kebebasan dan lain sebagainya, tanpa disadari banyak nilai-nilai yang mungkin masuk gitu dalam pandangan dari si anak tersebut. Nah, kalau menurut Pak Evan sendiri, seberapa besar sih pengaruh dunia digital dalam cara anak berpikir, bersikap, dan menentukan nilai hidupnya? Jadi memang banyak sekali penelitian-penelitian yang meneliti mengenai dampak dari digitalisasi ya kepada tingkah laku anak ya. Saya misalnya mengutip ya sebuah penelitian yang mungkin ini juga cukup masif ya, atau cukup skalanya besar, yaitu yang mencoba untuk meneliti menganalisis lebih dari 130 penelitian jangka panjang begitu ya, dengan sampel hampir 300.000 anak. Jadi cukup banyak. Nah, menemukan bahwa penggunaan gadget ya, terutama kalau istilahnya mungkin screen time. Ya, screen time itu berdampak sekali pada emosi, pada perilaku anak begitu ya. Terutama dalam hal kemampuan mereka mengelola emosi, kecemasan, juga dalam hal bagaimana mereka berinteraksi secara sosial gitu. Nah, dalam hal ini maka kita bisa mendapatkan satu masukan bahwa data menunjukkan bahwa
ada sisi gelapnya, dark side-nya dari kemajuan teknologi kita. Namun demikian, bukan berarti bahwa kalau gitu kita jangan menggunakan teknologi. No, tidak demikian. Yang jauh lebih penting adalah bukan hanya soal membatasi saja, tetapi bagaimana orang tua nantinya mengelola, bahkan mungkin bijak di dalam mengasuh anak dengan adanya pengaruh dari dunia digital ini. Betul. Berbicara screen time tadi Pak, saya highlight kata ini. Saya cukup concern melihat ada begitu banyak mama-mama, papa-papa baru gitu ya yang memiliki anak masih usianya sangat dini, balita, tetapi mereka justru menyodorkan gadget gitu kepada anak-anaknya dengan harapan anak-anaknya fokus makan, kemudian diam gitu ya, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Di satu sisi mungkin nyaman buat orang tua di waktu yang pendek, tetapi dampaknya saya melihat ada begitu banyak anak tantrum dan lain sebagainya. Nah, pandangan Pak Evan sendiri seperti apa? Ya, saya pikir ini sekali lagi adalah challenge ya. Saya berusaha memahami bahwa memang tidak mudah menjadi orang tua pada zaman ini dengan tuntutan dan hal yang harus dipenuhi oleh para orang tua muda pada zaman ini. Nah, namun demikian, saya juga mau menguatkan, mau memberikan dukungan bahwa ada cara-cara yang tepat, yang baik, yang bahkan bisa ditempuh. Nah, saya mau cerita pengalaman saya sendiri, boleh? Boleh, Pak. Saya dan istri kami memutuskan bahwa tidak memberikan anak-anak gadget dan bahkan memberikan batasan-batasan. Jadi, anak saya itu sampai satu kali ya, ketika dia sudah usia SD, kelas 1 atau kelas 2 saya lupa ya. Mungkin bahkan sebelumnya, mungkin hampir SD. Satu kali dia tuh membuat dari kertas-kertas buku notes yang kecil-kecil itu, lalu dia gambar-gambar. Ya, lalu digambar-gambar, itu saya penasaran gambar apa gitu ya. Lalu dia main-main pakai kertas itu. Ternyata di kertas itu dia gambar WhatsApp, Facebook, Instagram gitu ya. Lalu dia terus, halo Oma, apa kabar Oma gitu. Dalam hati saya bilang, kasihan juga ya anak gue ya gitu ya. Mainannya gituan ya gitu ya. Tapi coba bayangkan, dia bisa kreatif juga ya. Tanpa gadget dia bisa bermain dengan apapun. Betul. Intinya adalah saya mau mengatakan bahwa ada alternatif, ada pilihan. Anak-anak saya senang membaca. Jadi kalau saya tuh suka boleh ya membanggakan anak sendiri ya. Kalau membaca buku itu dari kaki di bawah kepala di atas sampai kepala di bawah kaki di atas gitu ya. Jadi mereka senang sekali membaca karena ketika mereka tidak memiliki kesempatan mereka tidak bermain dengan gadget, maka mereka membaca dan itu menjadi habit. Dan akhirnya itu yang hal positif yang saya senang, saya syukuri bahwa ternyata justru itu memberikan mereka atau memampukan mereka untuk mereka jadi punya kemampuan membaca. Nah, sekali lagi, jadi ini adalah satu cara yang memang terkesannya sulit, tetapi sebenarnya bisa ditempuh dan mungkin sekali berdampak baik nanti. Mau nggak mau orang tua jadi agak repot dan kreatif ya Pak? Betul. Ya, bawa tasnya lebih banyak isinya dengan mainan-mainan dan lain-lain. Benar sekali. Tapi justru itu yang membantu mereka untuk lebih kreatif dan juga bisa critical thinking. Benar. Seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman atau pandangan Pak Evan sendiri, bagaimana sih atau sampai di batas mana orang tua dan anak boleh menggunakan gadget yang tidak mengganggu kedekatan mereka? Karena kan seringkali seperti yang Pak Evan tadi bilang, di awal ketika mau panggil anaknya harus by chat dulu gitu. Nah, gimana menurut Pak Evan? Oleh karena itu kita perlu kenali nih, sampai batas mana itu mengganggunya ya. Nah, saya misalkan memberikan beberapa poin. Misalkan contoh, ketika anak-anak kita itu hanya fokus saja pada permainan game atau permainan yang ada secara online ataupun gadgetnya begitu ya. Kedua, ketika mereka anak-anak itu berbohong, menyembunyikan, kemudian mereka juga kehilangan minat terhadap aktivitas lainnya, bahkan sampai menarik diri. Wah, itu sudah lihat ya, gradasinya makin lama makin lebih bertambah, bahkan misalkan secara emosi menjadi sering marah, defensif,
Bahkan akhirnya ketika ada masalah, kemana atau apa yang dia lakukan? Iya. Main game atau ya main dengan gadgetnya begitu. Bahkan ketika akhirnya ada konsekuensi, ya terus saja bermain dengan itu. Jadi oleh karena itu, disinilah kita melihat ya bahwa sampai batas mana kita melihat dan tentu kita mau menghindari ya bahwa secara gradual ya anak-anak dengan gadget itu akan terus bertambah. Mungkin bisa saya katakan hampir jarang sekali gitu ya makin berkurang. Iya. Bertambah iya gitu ya. Hari ini atau ini kapan 1 jam, nanti bisa bertambah di jam berikutnya tambah lagi 2 jam, 3 jam terus saja bertambah. Nah ini kita perlu waspadai. Berarti orang tua harus peka ya Pak? Yes. Karena bahasanya kita yang memberikan kesempatan untuk anak kita bisa menggunakan gadget harus ada batasan dan boundaries yang jelas. Benar. Seperti itu. Nah, di tengah kondisi seperti ini tentu kita perlu menyadari bahwa nilai-nilai dari luar pasti akan masuk dalam kehidupan anak-anak seperti itu. Tetapi menurut pandangan Pak Evans di tengah-tengah gempuran nilai dari luar, kira-kira apakah masih number one, top one gitu ya, pandangan atau nilai yang diberikan oleh orang tua dalam kehidupan anak-anak, atau sudah mulai tergeser justru dengan keadaan dari luar? Iya. Nah, saya mau bilang gini. Nah ini percaya atau enggak, kalau kita cek ke anak-anak, siapakah orang yang berperan atau berpengaruh bagi mereka? Kira-kira siapa? Kalau Anda tidak hadir bagi diri anak Anda, maka orang lain yang Anda tidak sadari pengaruhnya akan hadir bagi mereka. Wow. Ketika konflik terjadi, ya jangan terpaku pada situasi itu, pada emosi yang terjadi pada saat itu. Ketika mereka tersentuh, maka itu akan menjadi fondasi yang paling kuat ya di dalam relasi antara orang tua dengan anak. Nah itu menurut saya adalah keberhasilan orang tua. Apa yang Anda lakukan saat ini akan berbuah dan menghasilkan hal yang baik di masa depan anak-anak kita.